Jadi adakah cara? Ada, disediakan oleh Allah. Tapi setelah membuat si suami itu jerak. Wala yahillu lahunna, lanjutannya, dan tidak dihalalkan atau tidak boleh bagi perempuan yang dikala itu ayyaktumna ma khalaqallahu fi arhamihinna. Perempuan yang dikala itu tidak boleh menyembunyikan apa yang dia alami di dalam rahim mereka. Kenapa ayat ini disebutkan perempuan jangan menyembunyikan apa yang ada di dalam rahimnya? Kalau dia hamil, dia harus bercerita terus terang bahwa dia sedang hamil, supaya dia jangan dinikahkan dengan orang lain. Nah, kira-kira kenapa dilarang seperti ini menyembunyikan? Karena yang tahu apa yang ada di dalam rahim mereka, ya mereka. Dan ayat ini melarang orang lain untuk memeriksa apa yang ada pada persoalan feminin, kewanitaan. Makanya periksa perawan urina, kalau kita pasang ayat ini, melanggar norma-norma. Melanggar norma. Kenapa? Karena cukuplah perempuan itu memberi pengakuan, saya bikir, saya perawan, saya sayyid, saya janda. Kan tinggalnya harganya draw yang pegang. Kuragam hana pegang lagi yang Allah Taala, karena hana berkaitan dengan rahim. Cuma uragam galak semua draw saja. Disangkit nala gue mengaku bujangan kan? Mengaku bujangan. Ya. Dan jika benar ayatnya macam mana ayat ke dalam tu. Padahal cucunya sebudak. Mana kira-kira? Kena lagu beliau ayat. Ya. Baik. Jadi nyandung dijaga oleh Allah Taala. Minal waladi awil haidhi. Kamu hai perempuan, kalau sudah mengalami masa haid 3 kali suci, kamu yang tahu sudah mengalami 3 kali suci, kamu yang tahu. Orang lain tidak tahu. Jadi kenapa ya periksa eksperimen? Kenapa ya lugu saja? Banyak yang dipunya, bu kahit itu anak kabeh masaidah bu kalau dia yang tahu dan dia yang jujur mengatakan saya sudah habis masa iddah 3 bulan 10 hari, tapi kan baru 32 hari. Ya, berhubung saya perempuan yang mengalami haid, sekali haid hanya 1 hari, suci 15 hari, haid 1 hari, suci 15 hari, haid 1 hari, berarti hari ke-32 suci lagi. Nah, maka baginya itu sangat berkah masa haid sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya muliakan Ustaz Indra, ada maaf sekalian. Pernikahan ada masa iddah. Ini masalah talak 3. Ya. Masalah talak 3 bagi si suami ini untuk rujuk kembali mencari seseorang lintu baru yang bangai sekali yang untuk menikahkan istrinya Yubak tadi yang kena itu supaya dia bisa menikah balik dengan syarat 1 malam dan pun dijaga yang Ustaz. Dijaga. Yang dikirakan ada masa iddah karena di Bengkulu itu awalnya dijaga malam pertama yang suami yang kedua dan istri yang dijaga. Jadi begitu 1 malam kami acara nikah dengan tanda limit 1 malam dengan ada pembayaran misalnya. Sehingga aja menikah aja ngelitu awal dan menancip yang menikahnya buah yang akan dosi. Ya. Dengan sesungguh yang di sekitar Sungai dan Aceh pada umumnya. Yang hanya masa idahnya mungkin jil karenanya guna dalam Ustaz kan harus ada masa idah. Tapi ini memang dijaga, memang karena hubungan tabu dijaga. Yang dokter memang gua menikah bisa berjalan, anak boleh masa idah. Sedangkan
menikah memang dijaga di kulit dua awal. Hanya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik. Mungkin yang berkaitan dengan kasus Cina buta kan. Cina butanya istilah dalam bahasa Dawidah dalam kitab 8 tulis Cina buta. Dia Cina buta. Cina dulu mungkin lumayan. Jadi karena urun-urun dulu patutnya apa ibunya. Jadi urun dulu pokoknya enggak ada ibunya. Aku pengen minta Cina buta lagi. Karena urun yang normal Cina buta aja deh. Maka disilahkan dengan Cina buta. Jadi itu ada ayatnya langsung ayat Al-Qur'an. Jadi orang yang sudah ditalak itu dia tidak dapat lagi merujuk hatta sehingga dia tangkiha zaujan ghairah. Sehingga perempuan itu sempat dinikahi oleh suami yang lain. Kemudian dalam kajian ayat ini dalam fikih gupla ayat tangkiha zaujan ghairah dengan beberapa ketentuan. Yang pertama, perempuan yang sudah dinyatakan talak 3, pokoknya kasah talak 3, dan talak 3 yang dimaksudkan di dalam a'immatul arba'ah dalam 4 imam mazhab itu talak 3 yang walaupun sekaligus. Jadi suami yang mengatakan pada istrinya talak 3 itu resikonya talak 3 dalam a'immatul arba'ah 4 imam mazhab, kecuali Ibnu Qayyim dan Ibnu Taimiyah yang berpandangan lain. Ibnu Qayyim dan Ibnu Taimiyah berpandangan 3 talak 3 itu 3 kali talak. Sedangkan a'immatul arba'ah imam yang 4 talak 3 itu berarti seberapa yang dikasih. Di tangan suami ada 3 talak untuk istrinya. Kalau dia berikan sekaligus habis sudah. Kalau dia berikan 1 kali, nanti lain lagi 1 kali, lain lagi 1 kali, 3 juga. Lego. Nah, tapi ini berbeda pandangan. Untuk yang mu'tamad yang dipegangi di dalam mazhab 3 kali sekaligus. Makanya maksud kamu berikan tingkat tinggi lagi. Tidak diucapkan talak itu 3. Tapi jika tidak disebutkan di itlaq, kamu tertalak atau kamu saya talak itu, yang jatuhnya 1. Nah, nyekun dalil seriba yang berangho berarti. Dadung di seriba kau dalil kah seriba juga kita mah betul dulu. Jadi kembali kepada maksimal talak, yaitu talak 3 juga. Karena hana ya pilihnya. Ya, yang bab haji kalau tegan apih gak, rumah motor apih gak. Buat mil ketegan apih gak, kan maksimal 220 km. Gak pegah bagaimana rumah motor nah 500 km. Tetap boleh pahaminya 220 km. Jadi kembali pada angka maksimal. Sudah. Jadi katakanlah seorang istri itu sudah tertalak 3, maka suaminya ini walaupun berbalik-balik katanya dia minta tengku yang dia puolong, saya kata yang tengku yang dia puolong, kakak mana tengkunya. Saya juga banyak didatangi. Tuan hai tengku ini tulis dengan buku hilang. Tadi hai itu memang hai long halan tu. Bukan. Pokoknya kalau kita baca kitab-kitab mazhabul arba'ah itu talak 3 walaupun sekaligus, karena ada ayat Al-Qur'an afalaqu marratani. Talak itu 2 kali, raja'iyyan yang jemua. Munyo di atas 2 kan leher sama dengan hanjemua. Jadi munyo ayat Al-Qur'an, gupegah urun tali oleh hanjemua, pakai mancara tungku je gupegah hanjemua. Betiron kan tungkulung. Lu kok minta kurang. Lah ini jadi boleh minta kurang. Nah, itu sering tu. Sudah. Jadi Hanjir telah menyesal betul balik-balik padanya dumfo di telefon tidak bisa dia rujuk kembali. Mana cara teman membaca? Allah Taala ingin membuat orang itu kesal sekesal-kesalnya. Benar-benar ya Allah Taala. Mahdilah gede. Ini cuma rugamu bagi bahburga gede. Karena pala itu abghadul halali indallah
nikahi apalah. Yang paling gebengeh oleh Allah terhadap bud hala yang ketalak. Talak legal dalam agama, tapi Allah membenci. Jadi tidak semua perbuatan yang legal itu disenangi. Perbuatan yang legal boleh jadi dibenci, sama seperti tidak semua perbuatan halal itu, perbuatan boleh itu terpuji. Ada perbuatan yang boleh tidak terpuji, sama kak. Jadi adakah cara? Ada, disediakan oleh Allah, tapi setelah membuat si suami itu jerah, yaitu dia tidak boleh menikah lagi hatta tankiha zaujan ghairah, kecuali si perempuan itu sudah dinikahi oleh laki-laki yang lain. Satu. Yang kedua, baru dianggap tankiha zaujan ghairah. Bak kalimat hatta tankiha zaujan ghairah. Tankiha di sana bukan hanya sebatas ikrar nikah, tapi tangkiha di sana adalah aqdamu, di mana ad-dukhulu, liang menikah, bulan 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 sirup, bulan madu. Jadi liang menikah dengan nikah yang sah, harus dukhul lagi, harus berhubungan suami istri. Lagi nyantuk ketikanya guna pujra, guna sakit, guna pudih hati suami Allah Ta'ala yang kau angkat tu leka baicau leka tiba guna pudra lagi ya Allah. Allah ingin membuat kesal laki-laki yang mentalak istrinya. Apa yang lu talak saya yang penting nikah mana hati bertelepon dengan gunya punya kamu nikah kah macam-macam. Oh yang selepen jauh badung ngeleke. Ya, istri dongnya walaupun kamu nak kenalnya kenahannya mantang mengetang. Ikah kamu nikah hendak mau baik kabur malam, baik macam-macam. Alihnya macam-macam kaciri juga malam ni nikah balik. Yang lain ada bohongan. Jadi yang lainnya kan hana jerah suami guna cemburu oleh Allah. Coba lihat dalam tafsir Rawaiyul Bayan. Muhammad Ali As-Sabuni menjelaskan banyak kenapa harus suami yang ditalak 3 itu harus sempat nikah dan harus sempat wati atau hubungan badan dengan suami yang baru, supaya suaminya yang pertama benar-benar tersakiti terhadap pekerjaannya yang dibenci oleh Allah Ta'ala. Mula ya. Dan itu untuk menjadi pelajaran bagi orang lain. Sama aja hukum kau jarawa. Untuk menjadi pelajaran bagi orang lain. Adakah hari ini seorang suami yang nyaman perasaan begitu lama dia dengan istrinya bermalam di dalam kamarnya, tahu-tahu dia harus menyerahkan istrinya bermalam dengan laki-laki lain? Kan hanya orang normal yang senang nyangkanya dengan tugas Allah Ta'ala. Itulah kenalannya karena akhirnya dong semua. Jadi berarti harus sempat didukhul. Wa in kana wahidatan, kalaupun sekali dukhul, sempat bahasa Jawa tulis dalam kitab Al-Idha, sempat merasakan madunya, sempat merasakan manisnya dalam keadaan sadarnya. Yang kedua, perempuan itu fa in talaqaha fala junaha alaihima ayat al-Qur'an. Perempuan itu juga telah diceraikan oleh suaminya yang baru itu lagi. Bukan dipaksa cerai, bukan berjanji cerai, tapi sudah diceraikan dalam waktu yang tidak satu orang pun bisa memveto. Kan hanya mungkin dia kan kawinnya tiwong dah, baik macam-macam tiwong, lanjut hantar kawin. Lon rimang nikah ibunya pulang-pulang dalam tempo siwro keglah kawin dengan suami pun. Anak keglahnya kawin biasa, kawin normal. Mana mungkin orang akan menceraikan istri barunya ini ketika dia merasakan keharmonisan. Bakal pun rumahnya rupa. Banyak merupakannya ibunya rupa. Kalau pun janda kelegannya. Anak tiup lah, hai, anak kata cerai kalau maju. Karena itu hak dia dan itu adalah istrinya. Tidak boleh ada ancaman apapun. Maka hanya urungnya cerai. Maka kita mana suami pun cukup kasih bisa kau ada tak kena pegang lagi Allah Taala.
seolah betul orang kau utara tha. Atai tangan nama dia taik kau dan grek-grek di bawah dia boleh dia kakak. Jadi kan dibuat kesal hati suami yang pertama oleh Allah supaya jadi pelajaran bagi suami-suami yang lain supaya tidak mudah menjatuhkan talak 3 pada istrinya sebab itu dibenci oleh Allah. Yang ketiga, karena dia sudah dukhul tadi, berarti kalau dia itu diceraikan, kalau menyona, hum dan sebagainya harus menunggu lagi iddah karena dia sudah dukhul. Iddahnya baru kan kok tahapannya banyak sekali proses yang harus dilalui. Nah, baru je yang kahwin yang keput menyaitkan. Ada haitem le ikut ni long ada pula kayaknya yang ndon letak hali. Mam yang lain ni nak lakai home. Ini tetap item kan berarti bangkai cerai le suami yang baru itu otomatis jadi miliknya, tidak juga. Harus meminang lagi, artinya harus meminta kesediaan. Tim long bukan seperti rujuk. Beda. Kalau rujuk tidak butuh persetujuan. Suami istri bercerai. Rujuk tidak butuh persetujuan istri. Karena rujuk itu mengembalikan posisi nikah istri dalam pangkuan suami, bukan mengembalikan suami dalam pangkuan istri. Walaupun itu sering terbalik. Makanya yang kerujuk adalah nikah yang sudah diikat dikembalikan lagi dalam pangkuan suami. Jadi suami mengembalikan istri dalam nikahnya, bukan suami mendatangi istri dalam pangkuan istri, sebaliknya. Maka dalam kalimat rujuk raja'tu saya kembalikan kamu dalam nikah semula. Jadi yang kalian tahapan di, berarti kan itu boleh dianggap kasus-kasus yang sangat insidentil dan sangat sulit kita bayangkan. Kok sulit kita bayangkan? Agennya bukan Allah Taala. Teman urang agam lain yang mau nikah, kira-kira gue menikah, dia menikah, dia mau barang satu malam, ya cerai dah. Hanya orang normal, yang nanya ke pete Cina buta, gebuhnan lah dalam kitab 8 Cina buta. Karena orangnya hanya buta, mungkin ya cerai rumah berdoi. Mbak, walaupun kena ibu Allah malam, tapi itu sebenarnya hanya dilakukan oleh orang-orang yang tidak serius untuk berkeluarga dan tidak boleh dijadikan syarat bercerai. Dimasukkan syarat bercerai dalam ikrar, apa bedanya dengan nikah mut'ah kaum Syiah? Jadi tidak boleh disyaratkan cerai. Ini naik cerai kak kena rezeki katanya. Hana cerai kak hana rezeki le. Kiki undang atau udang nanya tidak lain. Kira-kira. Jadi itu aturan yang dibuat oleh Allah. Semuanya bukan untuk Allah, tapi semuanya adalah untuk kita manusia. Dan saya sempat membaca Manstabilu, satu buku Islam liberal yang menganggap bahwa kita jangan terlalu pusing dengan hukum menikah. Yang menikah toh manusia bukan Tuhan. Yang bahasa yang nyandung kurang aja bahasa. Dia menganggap bahwa seolah-olah Allah hanya perlega tu dia yang menikah. Kenapa? Allah hanya menikah. Kita yang menikah. Memang kita yang menikah yang lebih tahu dengan situasi menikah. Kita galak tu hanya galak, tenang kan kita Allah. Inilah konsepsi Islam liberal, termasuk yang menghalalkan LGBT. Karena dianggap mau LGBT, mau GLBT, mau entah apa saja, mau kawin dengan kerbau sekalipun, kan itu manusia yang kawin, bukan Tuhan. Yang bertewa peringat hukum Allah. Jadi ini sangat perlu diwaspadai. Baik, kalian tahu? Nanti juga ngomong ayat yang bersangkutan. Silakan. Ada masalah rujuk penuh. Ya. Tapi nak ketidak penuh. Pada rujuknya memang saksi
wajib. Berupa orang tua dan beserta suami mantan suami kepada masteri. Jadi kadang ada kurjungnya dia rapat jadi dia kabul buat isteri. Dia rapat suami dia kabul itu hana wajib kabul ini kan. Yang tiba. Yang kedua produk. Yang pertama ada menikah. Adalah kali talak. Ayat gantung. Tapi daging dari ucapan lapat-lapatnya agak relatif pengertian ini punya bagi orang awam hana mumpung dan hana mumpung banyak termasuk banyak hati. Jadi memang cukup berat kata kita tapi memang hana ada pun apa menyalahkan apa kan untuk berlebih aktif cerai kan. Jadi hana laku-lakunya dia tu ke hana jatuh dengan itu sakit tak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan kak, harus boleh umalim sebenarnya. Yang ulama bukan jadi boleh baru boleh. Jadi yang pertama rujuk itu tidak disyaratkan la syartun, tidak ada syarat apapun tentang rujuk kecuali keseriusan suami untuk merujuk dan memberitahukan pada istrinya kata kalau kuala. Nah, hana membutuhkan persetujuan sebab tidak ada ijab dan kabul. Memang gehoi kuimong kecil-kecil, geusi mana-mana orang berapa? Bulan mana cik kena Honda mana? Ini juga kaidah. Itu tadi untuk kesopanan dan untuk formalitas istilahnya. Ya, sekalian kena sehat. Yang dengan mabeli yang pulang kulit ke Malay itu lalu mampu yang sebenarnya untuk nyantelnya kursi menyerahkan fitrah umat jarang kuimung letak padahal fitrahnya juga kirimannya ni yang dah ayat dia nyala fitrah lu yang yang kuimung berpok gak dalung dia yang berdua kahero keluarga kanya tapi kan hana mungkin tak begal kenyan ajak rodro meletak sekaligus yang duri kuimung bagi yang hana berduri dengan dua kuimung mangat gagal dan tetap yang tamu mah jarang kuimung yang fitrah lu bulan bolehnya padahal kan ini syarat lu fitrah dua kuimung mah jarang munalah kira-kira. Nah, jadi itu tadi. Yang kedua untuk kesempatan guna jadi. Yang kedua ta'liq ta'ala. Sebenarnya di formulir pernikahan itu ini akan kalian ni sebab kajarun terlibat dalam proses nikah. Di sana dibuat suami bersedia garis miring tidak bersedia mengucapkan ta'liq talak. Tapi saya perhatikan lihat menikah di tengku kawan jawab juga baca juga suami. Kenapa kan? Suaminya pergi itu dulu dah. Putra lagi baca juga. Padahal suami bisa menolak. Maaf Pak Kawan, saya tidak bersedia membaca. Selesai. Tidak boleh dipaksakan itu. Karena belakangnya suami membaca garis merah, tidak membaca ta'liq talak. Karena dengan membaca ta'liq talak, bagi dia itu kan jadi satu konsekuensi dengan verbal, dengan bahasa. Alian yang kedua, menyohana baca ta'liq talak juga bukan bermakna juga yang lalu. Tidak bukan baca ta'liq talak apa? Kita mau dengan bukan nih. Tapi ta'liq talak itu mengandung resiko yang dibacakan. Maka daripada membaca ta'liq talak beresiko, lebih bagus menghilangkan resiko dengan tidak membaca ta'liq talak. Cuma yang saya mengingatkan untuk KUA semua, ta'liq talak itu minta persetujuan suami. Bersedia membaca ta'liq talak? Bersedia. Alhamdulillah. Tidak bersedia? Tidak bersedia. Hanya je pasalnya. Oh baiknya harus bersedia, yang harusnya peraturan negara. Peraturan negara memilih. Dua, memilih ya atau tidak. Menyo ya, coret tidak. Menyo tidak, coret ya. Itu ada dalam lagu NB sekarang. Nah, jadi ta'liq talak itu mengandung resiko. Dan perlu diingat bahwa yang jika tidak dibaca ta'liq talak itu juga suami istri tidak boleh macam-macam dengan istrinya, karena suami itu bertanggung jawab kepada Allah Ta'ala terhadap mengayomi istrinya. Ta'liq talak jika tidak dibuat pengaduan oleh istrinya, maka ta'liq talak itu dianggap terabaikan secara bacaan saja. Karena juga pengaduan. Ada istri sudah ditinggalkan lebih 6 bulan. Suami angka ganja Malaysia. Mesti deh.
Bagi isteri hang salah penting nak kirim peng pergi uli tenang lagi dia kan. Nak gua lintau nak gua hana puput. Jadi Malaysia gua 12 jam kalau gitu. Peng ke rumah nak kirim pak. Nah kira-kira kan. Senang si istrinya. Anak buat pengaduan, mana 6 bulan kah nak buat pengaduan? Oh 6 bulan menantu, aku kena efek. Pakai aman, tak anak itu tidak berfungsi. Ya, karena apa kawan pula model istri kan perlu lintau, perlu lepek. Kalau lintau boleh lepek. Baik, jadi demikian.